Ya udah masuk. Ya, selamat sore. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi kita mau cerita-cerita sih ke materi yang intip karir ya. Di sini aku ada satu narasumber spesial banget. Namanya Kak Anto atau Rahmanto Tias. Kak Anto ini merupakan seorang manajemen trainee di sektornya itu sektor banking, di private bank gitu. Jadi hari ini kita mau bahas tentang question and answer sih, lebih ke kayak experience-nya Kak Anto selama ini. Terus kemarin dari teman-teman juga banyak banget yang nanyain, dari adik-adik kelas sih yang paling banyak nanyain tentang MT-MT gitu. Nah, Kak Anto ini kan kebetulan di MT Banking juga, mungkin lebih ngerti masalah per-MT-an yang di bidangnya, yang di sektornya itu banking. Gitu. Jadi kita mau kenalin dulu narasumber kita. Ada Karamantio Tias Raharja, CSA, QWP. Banyak juga ya gelarnya. Title finance-nya udah banyak. Nah, Kak Anto ini dulunya kuliah di SBM ITB, jurusannya finance ya. Dulu kita kenal dari ini, salah satu kayak ada ini sih, conference gitu ya, ICMSS. Itu tentang capital market, tentang pasar modal. Terus kenal, kita sama-sama jadi kayak partisipannya gitu sih. Di tahun berapa ya? Aku tuh lupa, 2017 atau 2018. Iya, sekitar 2017-2018. Iya, itu. Nah, oke. Jadi aku udah kenalin tentang profil singkatnya dari Kak Anto. Sekarang mungkin kayak Kak Anto mau say hi dulu ke dede-dede yang masih mahasiswa. Halo semua, halo juga. Halo. Thank you Sonia udah ngundang juga. Semoga bisa ngebantu semua gitu ya untuk ngasih info lah, sedikit sharing pengalaman. Mantap, mantap, mantap. Oke, jadi ini kita mau tanya-tanya dulu ya tentang Kak Anto. Mungkin Kak Anto bisa perkenalan dulu sih. Kak Anto ini sekarang di jenis program MT yang seperti apa gitu. Oke, kenalin dikit gitu ya tadi. Udah dikenalin dikit. Aku sekarang MT di sebuah bank swasta gitu, di sebuah private bank. Aku MT saat ini udah mau jalan 2 tahun. Nah, aku MT jenis aku sedikit sharing dikit langsung gitu kali ya. MT aku adalah MT yang generalis gitu, di mana kita di rotate bisa di hampir semua divisi lah gitu. Jadi kita dapat exposure nggak yang spesifik di suatu bidang gitu. Nanti sambil pertanyaannya makin digali, mungkin aku akan cerita lebih dalam lagi. Tapi secara gambarannya begitu. Mana kita sebagai fresh graduate atau sebagai yang baru kerja bentar gitu lah ya, itu bisa dapat exposure ke banyak hal lah di banking gitu. Kita diajarin, sehingga kita juga bisa tahu lah, oh banking tuh kalau yang di sisi ini seperti apa, kalau yang di sisi itu tuh seperti apa, seperti gitu. Kalau untuk MT-nya Kak Anto nih Kak, itu rotasinya setiap berapa bulan sekali gitu, dari awal perjalanan MT-nya gitu, mungkin boleh diceritain dari Kak Anto. Oke, kalau di MT-ku saat ini, itu kita punya total 4 kali rotation, 4 kali rotation atau OJT gitu pastinya, di mana 3 OJT pertama nih kurang lebih 4 bulanan ya. 4 bulanan per rotation, dari ini kan total setahun. Nah, yang di rotasi terakhir ini kita sebutnya sebagai project placement, di mana kita sekitar 9 bulan. Gitu. Nah, 3 bulannya di mana kan project kita tuh 2 tahun kan. Nah, 3 bulannya itu adalah si in class-nya itu. Kita belajar teori, kita diajarin, oh banking itu seperti ini. Jadi total aku 2 tahun, dibagi menjadi kelas 3 bulan, setahun ini OJT per 4 bulanan, dan juga sekali adalah project besar atau OJT placement gitu lah ya, 9 bulan. Berarti sekarang dirimu udah di pra-placement ya? Kayak udah di project yang... Udah di placement. Udah di placement? Yang besar. Oke. Yep. Itu kalau untuk rotasinya gitu, kalau di tempatnya Kak Anto gini bisa milih atau ditentukan oleh perusahaan? Jadi secara garis besar kita ada temanya nih. Kalau di punya aku ya, misalnya OJT pertama itu adalah di consumer banking atau retail banking, di mana itu adalah banking yang fokus segmennya ke individual seperti kita. Produknya mungkin yang kita tahu bisa KPR atau tabungan, kartu kredit, seperti itulah. Nah, dari situ kan masih banyak tuh kan ini produknya, kita bisa di divisi apa aja. Kita bisa nih, sebenarnya aku ingin belajar lebih tentang tabungan syariah, spesifik gitu ya, tabungan syariah. Atau aku mau belajar nih tentang deposito macam-macamnya. Nah, itu nanti kita bisa mengajukan aspirasi. Misalnya, aku mau belajar tentang tabungan syariah, tapi nanti
ketika ada bisnis unit juga butuh orang nih, misalnya, oh aku lagi ada project bagus nih di insurance misalnya, atau di reksadana, di wealth management gitu. Aku ada project bagus nih, dia bisa nawarin nih ke kita gitu. Kamu mau nggak projectnya di tempat aku nih di wealth management? Terus nanti HR akan intinya dia akan nge-matching sih, matching. Oh, kayaknya orang ini akan belajar lebih banyak nih kalau dia di wealth management, atau ketika dia belajar di credit card misalnya, seperti itu. Jadi kita bisa mengajukan aspirasi, nanti ujungnya juga HR akan memilih-milih nih. Oh, orang ini lebih cocok nih di ini, dia akan belajar lebih banyak. Seperti itu kurang lebih. Terus possibility-nya gitu dirotasinya ke divisi apa aja sih Kak? Kalau boleh dijelasin mungkin di sektor banking itu ada apa aja gitu opsi-opsinya? Oke, secara garis besar ya kalau kita bagi, secara garis besar tuh kalau kita bagi menjadi segmen, segmennya tuh kita akan bagi menjadi dua. Tadi yang pertama aku bilang adalah di consumer banking, atau retail banking, ya. Dan yang kedua adalah di wholesale banking atau business banking. Nah, itu yang ngurusin biasanya institusi, bisnis, korporat-korporat. Nah, dari dua itu, kita bisa bagi lagi menjadi banyak, jadi produk-produknya. Misalnya di sisi funding, kalau di retail kita tahu, oh ada tabungan, oh kita bisa punya deposito, dan lain-lain gitu ya. Dan kalau di sisi corporate-nya atau wholesale-nya, funding tuh dia punya giro kan, dia punya giro, terus dia bisa punya tabungan falas, USD, dan lain-lain. Jadi itu banyak banget kan lini-lininya. Terus juga kalau dari sisi lending, mungkin yang sisi lending tuh pinjaman ya, jadi bank meminjamkan. Kalau di sisi konsumernya kita tahu mungkin ada kartu kredit, pinjaman rumah atau KPR, atau pinjaman mobil gitu, kita mobil, itu ada KPM gitu kan, kredit mobil. Nah, kalau yang di sisi korporatnya itu jauh lebih banyak kan. Misalnya jalan tol, mau bikin jalan tol butuh pinjaman bank, itu kan proyek pinjaman itu gede banget tuh financingnya. Terus yang kedua, corporate misalnya dia mau ekspor impor, itu kan banyak tuh, ada letter of credit, bank garansi, dan lain-lain. Jadi seluas itu sih menurut aku ketika kamu di banking itu kamu belajar apa. Nah, terus juga yang mungkin baru-baru ini juga ada enabler-nya nih. Enabler itu apa? Yaitu digital channel, digital banking. Oh, kita tahunya dulu cabang misalnya, nyetor ke teller. Sekarang dengan bertambahnya digital gitu ya, internet, digital banking applications gitu, kita juga berkembang tuh ke arah situ, di mana gimana cara kita bisa mendeliver value-value dan produk dari banking ini melalui digital channel, supaya kita semua bisa lebih seamless lah experience-nya, seperti itu. Menarik ya, ternyata luas banget loh. Di dalam banking aja itu komponennya juga macam-macam gitu. Dan itu tapi pasti setiap anak MT di tempatnya Kak Anto itu berarti pasti merasakan dua hal itu ya? Atau ada orang yang cuma ngerasain misalnya wholesale banking aja? Atau ada yang spesifik ke consumer aja? Atau pasti harus dua-duanya itu? Nah, ini dia. Kalau di MT, aku cerita dulu industri secara general ya. Boleh. Di industri banking secara general itu MT itu biasanya dibagi menjadi dua. Kalau aku bagi menjadi dua, yaitu yang general atau generalis, dan juga ada yang spesifik. Nah, spesifik dia biasanya akan ditempatkan langsung di satu divisi atau segmen yang spesifik. Mungkin kalau kamu pernah lihat misalnya ada Officer Development Program untuk small medium enterprise, atau untuk corporate banking, atau untuk wholesale banking. Nah, itu adalah contoh-contoh MT yang udah spesifik nih. Kamu udah pasti ditaruhnya di wholesale banking. Nah, beberapa MT yang lain, seperti contohnya MT yang aku jalanin sekarang adalah MT yang generalis, di mana kita dipastikan pernah sekali seenggaknya OJT di consumer banking, pernah sekali di wholesale banking. Gitu. Jadi kita dapat tuh dua segmennya. Nah, tapi kan karena produknya segitu banyak, nggak mungkin kamu dapat semua produk kan, KPR, KPM, tabungan, itu nggak mungkin kan. Nah, jadi seenggaknya kamu udah tahu nih segmen consumer banking atau retail banking seperti ini, wholesale banking itu seperti ini. Nah, nanti kedepannya kamu, aku lebih tertarik nih di consumer banking bagian tabungan misalnya. Nanti ada orang lain yang aku lebih demen di wholesale banking bagian falas misalnya, forex gitu ya. Nah, itu ini yang bisa menyebabkan kalau di MT aku yang sebagai generalis ini, nanti lulusannya itu bisa nyebarnya kemana-mana. Oke, tapi semuanya ada di HO Kak? Atau bisa ke daerah juga? Mostly 90-95% di HO sih. HO ya. Mungkin yang dikitnya tuh sesuai ininya pribadi ya. Misalnya, aku lagi pinginnya ke cabang di Jawa Timur misalnya, itu bisa juga. Tapi itu sesuai keinginan pribadinya. Tapi kalau by default di aku adalah di HO.
HO ya, MTHO. Oke, satu angkatan berapa orang sih, Kak? Kalau aku biasanya di range 15 ya, bisa kurang dikit, bisa lebih dikit. Jadi, tapi nilai tengahnya 15 lah. 15 ya, I see. Nah, kalau dari Kak Anto sendiri nih, Kak, dulu kenapa setelah lulus dari kuliah langsung masuk ke manajemen trainee? Kenapa pilih MT gitu, Kak? Wah, ini banyak pertimbangannya gitu ya. Banyak banget pertimbangannya. Pasti kamu juga kan, kamu kan juga MT Ya, dulu. betul, betul. Terus sama anak Ya kan, MT, coba. pertimbangannya Sama nggak, Rajati? kalau aku sih yang pertama aku dulu juga mungkin sama juga kayak Sonia ya, pasti daftar banyak tempat gitu kan. Nanti ketika udah mengerucut ke final-final akhir gitu, udah mulai offering, mulai lebih spesifik lah nimbangin plus minusnya. Nah, kalau aku sendiri emang karena background to finance, terus terus juga aku masih fresh grade kan, aku juga mikir apa ya kira-kira yang bisa mempercepat gitu, ya, accelerate karir kamu ketika kamu fresh grade, bisa langsung diajarin banyak hal, bisa langsung banyak exposure, bisa langsung ngebut gitu kan, tanda kutip gitu ya. Dan kerjaan kamu nggak itu aja kan, takutnya biasanya orang tuh, oh aku tuh takut kerja terlalu monoton, kok cuma ngerjain ini aja. Nah, aku mikirnya ketika aku MC, walaupun di sebuah spesifik company ya, itu di bank gitu kan, tapi tadi yang aku lihat, oh ternyata banyak nih hal yang bisa aku pelajarin, bahkan dalam 2 tahun ini tidak semua hal bisa aku pelajarin gitu kan. Jadi yang pertama adalah aku ngejar nih tentang exposure-nya dan juga percepatan karirnya. Oh misalnya ketika ini aku pakai misalnya gitu, ketika aku nanti lulus MC nanti, aku ada di sebuah grade nih atau di sebuah level nih, itu assistant manager atau itu manager gitu kan, yang kalau dengan jalan normal gitu, ini kayaknya nggak mungkin ya 2 tahun kayak gitu. Kurang lebih sama sih, Kak Anto. Aku dulu juga kayak gitu sih, karena nggak mau kerjaan yang monoton kan, akhirnya pilih MT gitu, pengen belajar ini, belajar itu. Ini background-nya sama. Terus kalau MT-nya, kalau Kak Anto kan mungkin aku sektor yang lain nih, teman-teman tahu juga aku di mana. Nah, kalau dari Kak Anto itu, kenapa pilih banking sih, Kak? Itu tadi ya, aku background aku adalah finance gitu, dan emang tertarik lah untuk nggak belok ke industri lain. Industri Terus lain. kalau menurut aku di finance, kayaknya yang institusi finance atau institusi keuangan yang paling tua kan banking kan. Jadi Banking. menurut aku ya, untuk belajar fondasinya dulu lah, ketika semua corporate, semua kamu you name it lah, mau FMCG, mau startup, mau digital apapun, pasti butuh banking gitu Ke bank, sebagai ya. dasarnya dia kan. Nah, jadi aku mau belajar lah di dasarnya dulu. Nanti kedepannya, oh aku pengen mengembangkan ke sini atau ke situ, lebih mudah lah aku mikirnya. I see. Nah, kalau dari jurusannya kakak nih, jurusannya kan finance. Ketika udah nyemplung ke dunia kerja gitu, mirip nggak sih, Kak? Atau kayak agak beda juga gitu ternyata? Finance ya gitu. Cukup beda sih, Cukup jujur beda. aja cukup beda. Terutama juga kalau anak FC biasanya kita nggak, kalau aku ya by my experience, Ya, kita nggak terlalu banyak tentang apa yang kita pelajarin dulu di kuliah. manajemen, keuangan, finance kan. Kalau dulu kan banyak teori, banyak kita belajar, oh accounting nih perlu di jurnal balik seperti ini, perlu di sini. Itu aku juga belajar sedikit lah gitu kan. Terus dulu belajar, oh kalau banyak lah teorinya seperti itu. Sedangkan ketika aku MT, aku pelajarin bahwa banyak hal yang lebih apa ya, praktikal. Mana Latih. cara kamu eksekusi project misalnya, project yang dulu di kuliah juga nggak diajarin nih, bahwa kamu ketika ngejar project ini. Terus misalnya karena aku sekarang di banking, banyak banyak exposure terhadap digital ya, digital project dan digital development. Dulu aku nggak ngerti tuh tentang IT. Oh aku butuh IT security seperti ini, aku harus ngecek security-nya seperti ini, aku mau ngecek anti fraud-nya seperti ini, atau anti money laundering yang nggak ada dulu di kuliah. Nah sedangkan sekarang ketika aku ngerti, oh ternyata caranya untuk anti money laundering itu gini, atau untuk ngejagain IT-nya supaya nggak ada fraud tuh gitu. Kayak gitulah. Jadi banyak hal-hal yang dulu nggak dipelajarin di lebih, kalau aku harus dalam persen, mungkin yang dari kuliah yang atasin di sini sekitar 10-20% lah. Ngerti secara garis besar itu apa, ini make money-nya seperti apa gitu. Tapi ketika lagi itu by experience, by pengalaman, by praktikal.
Oke, menarik banget sih dengan ceritanya. Terus ini ada pertanyaan nih dari adik-adik kelas kemarin waktu aku buka question box. Salary range awal MT untuk sektor banking berapa, Kak? Tapi kalau confidential nggak usah dikasih persisnya gitu, kayak kasih range-nya aja nggak apa-apa. It is okay, it is okay. Sebelumnya aku mau ngasih disclaimer dulu. Ini Boleh, aku ngomong banking secara industri dan ini adalah commercial banking. Jadi nggak boleh. termasuk BI ya. Jadi Iya, mungkin banyak yang menyamakan bank itu sama dengan BI gitu. BI itu berbeda. beda cerita ya karena dia adalah regulator gitu atau tanda kutip jurinya kita. Kalau commercial bank ya dia yang punya produknya gitu lah ya. Jadi aku akan bilang range-nya sangat jauh nih tentang salary ini karena tadi MT sendiri ada yang generalis ada yang spesialis kan terus bank sendiri beda-beda ini aku akan bilang let's say untuk yang lower tier-nya ya lower tier-nya dia ada di sekitar 5 juta lah itu lower tier-nya tapi upper tier-nya kita bisa up to 13 to 14 per month jadi sangat jauh sih emang range-nya Ya, lumayan. itu nah itu yang mungkin kedepannya adalah kamu harus nyari nih, oh kamu passionnya di mana sih dan bank mana yang bisa ngasih kamu di upper tier atau middle tier atau lower tier. Tapi kalau kita bilang beberapa private bank itu biasanya range-nya udah ada di sekitar 7,5 sampai upper tier itu biasanya di bank swasta gitu. Iya, sama sih pendapat. Aku dapat info juga sekitar segitu. Kalau untuk entry Iya, level management training. Adik-adik pada iya. saran gitu sih biasanya. Terus selanjutnya lagi nih Kak, kalau dari sektor banking sendiri suka dukanya apa sih? Atau challenge? Suka dukanya ya. Mm-mm. Oke, sukanya. Kalau sukanya ini banking secara industri ya, bukan MT ya? Ya, Atau secara industri dulu. ranking secara industri dulu. Sukanya sih kalau aku yaitu tadi exposure-nya banyak. Kamu bisa belajar apapun dari retail yang kamu sendiri bisa nyobain kan punya tabungan, transfer dan lain-lain, punya reksadana lah misalnya untuk punya Deposit. reksadana gitu kan. Jadi belajar banyak hal sih tentang keuangan yang mungkin dulu kamu nggak ngerti, kamu cuma tahu oke aku nabung, uangku tahu-tahu nambah tabungan gitu kan. Atau aku bisa punya kredit card gimana sih caranya. Nah, kamu ketika di bank aku bisa ngerti nih, oh strategi pakai kredit card tuh gimana sih misalnya atau strategi KPR tuh baiknya gimana sih itu misalnya kan jadi kamu tahu nih beneran yang di dalamnya oh jadi cara hitung-hitungnya gini gimana cara cari bank yang paling bagus KPR misalnya gitu nah itu yang pertama tentang dari ilmu kan yang kedua adalah banking itu kalau aku bilang major agnostic di mana kita nggak mikir sih kamu backgroundnya apa for information misalnya di batch aku ada yang lulusan farmasi jadi itu beneran random lah kamu random banget kamu bisa dari lulusan farmasi teknik sipil hukum DKV bahkan desain komunikasi visual Pertanian gitu pun jadi kamu bisa ya kalau bercandaannya orang-orang. ya, Dari iya pertanian ke banking. pertanian kan terkenal tuh emang Ya, biasanya ngirimnya ke banking ya oh saya tuh for the record emang gitu jadi ketika kamu punya banyak background gitu kan karena kita major estetik dan ke atas atasnya juga seperti itu sih kita apa sangat bisa bisa dibilang beda-beda lah bahkan ada direktorku gitu kan yang lulusan kedokteran gigi gitu jadi oh, random itu kan random itu tapi apa jadinya kamu bisa dapat insight yang banyak kamu bayangin kalau kamu kerja satu jurusan semua pasti pemikirannya kurang lebih sama sama. kan tapi Iya. oh ada orang dari teknik, ada orang dari pertanian, ada orang dari ini, dari situ. Itu jadi kamu bisa belajar banyak hal sih dari mana aja. Itu ya tentang diversity yang pertama dan diversity yang kedua adalah turnover di banking cenderung tinggi gitu. Maksudnya adalah oh kamu cepat lah pindah-pindah dari bank satu ke bank lainnya gitu. Mungkin dalam 3 tahun 4 tahun itu biasanya orang udah pindah gitu. Jadi ketika kamu stay 1 tahun di satu divisi misalnya itu biasanya uh, minimum 2 sampai 3 orang tuh ucapin resign lah sayonara lah jadi apa efeknya adalah akan ada orang baru dari bank lain jadi Hmm, kamu bisa belajar nih oh di bank ini caranya kerja seperti ini tapi misalnya tahun depan ada orang baru dari bank lain kamu bisa belajar nih oh di bank sebelah tuh kurang lebih strateginya kayak gini jadi ilmu kamu walaupun stay di satu bank itu bisa dapat ilmu dari bank lain yang lain. jadi itulah kalau di banking kita sangat
style gitu kan. Kita bisa belajar dari background berbeda, dari bank yang berbeda, kita bisa belajar dari divisi yang berbeda gitu. Itu sukanya. Terus dukanya apa? Dukanya mana ya? Dukanya tuh mungkin nggak seseru gitu ya. Aku akan bilang adalah nggak seseru. Mungkin kamu sering nonton TikTok atau YouTube atau IG gitu ya, yang nunjukin, oh serunya kantor di startup, cek gitu kan misalnya. Terus ada pingpongnya lah, ada PS-nya lah, ada samping kayak gitu nyala. Itu as far as I know banyak sih di bank gitu. Seru itu. Terus yang kedua, ini aku dukanya biasanya aku compare dengan perusahaan lain atau dengan industri lain ya. Boleh, gitu. bisa Kak. Juga startup tuh biasanya yang sering aku bilangnya yang sering di IG atau TikTok atau di YouTube gitu kan. Biasanya timnya tuh muda-muda banget nih, kamu seumuran mostly gitu kan. Pengen beda 5 tahun, beda tahun gitu kan. Jadi jokesnya nyambung, ngobrolnya juga lucu-lucu gitu lah ya. Karena masih seumuran gitu. Sedangkan di banking biasanya udah seasoned sih, seasoned our experience gitu. Jadi umurnya gapnya cukup jauh lah. Jadi misalnya kamu kalau lihat di startup atau di YouTube gitu kamu bisa ngobrol sama nih, oh ayo kita nonton konser misalnya, atau bahasanya sama, iya. Apa gitu kan gitu. Nah sedangkan kalau di banking kamu nih baru lulus graduate CMT gitu ya. Nah teman-teman kamu divisi kamu tuh ngomongnya udah anak sekolah di mana kayak gitu kan, jadi relatable sih. Kurang relate lah ya, belum relate gitu. Kita cuma dengerin doang, oh iya. Aku nggak bisa masuk, kamu dengerin lagu ini nggak atau ngikutin Netflix series Korea ini nggak, kan kayaknya belum tentu masuk gitu. Gitu sih. Iya sih, aku kalau corporate juga nyampur sih. Jadi kayak nggak yang bener-bener kayak startup yang anak-anak muda semua. Jadi juga relate sih sama kantor. Iya. Kalau misalnya kalau di corporate biasanya. Masih ada lagi nggak Kak challenge-nya atau so far itu gitu kurang lebih? Kurang lebih itu sih. Secara garis besar ya kalau secara garis besar. Tapi kalau misalnya, kerjanya susah ya, semua kerja juga susah sih. Kalau aku bilang gitu ya. Gak mungkin kamu mau kerja gampang ya, kayaknya gak mungkin gitu. Betul. Jadi kalau yang lain-lain cenderung sama lah. Gitu. Kalau jam kerja Kak, masuk jam berapa? Jam kerja ini menarik. Kalau by standarnya kita di 8:30 sampai 8:30. Jadi very standard 8 hour working hours lah, tambah 1 jam istirahat kan. Tapi ya biasanya bisa nambah dikit, tapi kita lembur tuh nggak terlalu sering sih kalau by my experience ya. Mungkin lembur less than 20% per month gitu, dan juga tuh palingan jam 7 jam 8. Jarang banget ya banget ya Kak kalau buat work life balance itu. masih banget work life balance. Ya tapi tergantung juga sih, baik lagi ya, ketika ada sebuah project di mau live itu ya wajar lah ya gitu. Misalnya kita bisa dulu di bulan terakhirnya gitu. Tapi kalau by majority of the time sih aman sih untuk work life balance-nya. Kalau dari segi MT-nya nih Kak, sekarang suka dukanya MT apa nih Kak? Kalau tadi kan suka dukanya sektor banking gitu. Sukanya MT mungkin tadi udah banyak juga termasuk termasuk yang aku tadi kenapa aku milih gitu lah ya. Karir path-nya kan. Terus salary-nya juga menurut aku sangat oke sih salary-nya gitu kan. Karena aku juga orang yang maksudnya cukup melihat salary lah. Terus selanjutnya adalah MT ya. Kurang lebih 2 itu sih sebenarnya, dan nggak bosan sih. Yang menariknya adalah tadi aku bilang juga adalah nggak bosan kan, kamu di rotate mana-mana, jadi kamu tahu nih, kurang lebih aku ini lebih cocok di ini nih. Kamu tahu nih banyak tipe bos gitu kan, karena kamu akan dapat bos atau leader yang berbeda gitu kan. Jadi tanpa perlu kamu merubah CV tiap waktu gitu kan, ketika kamu job hopping, tapi kamu dengan stay di company yang sama, kamu bisa tahu, merasakan berbagai macam, orang tuh tipe kerjanya seperti ini. Betul, timnya berbeda, nanti ganti atasan lagi. Betul. Soalnya juga ngerasain lah pasti. Iya. Working culture-nya juga beda-beda antara divisi atau antara. Betul gitu. Jadi dengan stay di satu company yang sama bisa ngerasain itu, tanpa perlu kamu aku resign, apply lagi tempat lain dan lain-lain gitu kan.
di satu company yang sama udah bisa lah ngerasain itu sebagai kita cenderung baru gitu kan di workforce. Terus dukanya mungkin adalah persaingannya sangat ketat gitu ya, perketat lah aku bilang. Mungkin juga soalnya juga rasain kan mulai dari masuknya, udah masuk pun sangat ketat gitu kan untuk bersaing sama, apalagi kalau di industri aku bersaing sama orang-orang yang udah sangat experience gitu ya, sangat seasoned kan. Misalnya untuk dapat promosi selanjutnya juga kamu harus tanda kutip bersaing lah ya gitu dengan orang-orang yang lain misalnya udah experience 8 tahun di banking, 10 tahun di banking kayak gitu. Baru masuk. Itu sih. Tapi itu nggak duka juga sih. Itu memacu kita, jadi kamu bisa belajar ke orang-orang yang lebih seasoned gitu. Kalau dari segi MT-nya nih Kak, kan ada final review juga ya berarti setiap OJT. Oh ya. So far apakah satu angkatan misalnya 15 gitu masih utuh atau udah ada yang gugur? Batch aku saat ini masih utuh. Wih, keren. Saat ini sih masih utuh gitu ya. Tapi emang nanti biasanya di kemudiannya, terutama di finalnya itu ada kemungkinan ketika nilai kamu OJT dan nilai final itu dilihat, kamu kayaknya nggak lanjut atau lanjut, seperti itu sih. I see. Agree sih kalau itu. Soalnya kalau anak MT kan dia juga biasanya dapat review, terus belum bisa kalau misalnya nggak perform bisa kena cut off juga, dukanya sih kalau yang aku lihat. Iya, itu juga sih gitu. Tapi menurut aku kenapa aku nggak masukin itu sebagai duka, karena kayaknya ya kamu sebagai karyawan biasa pun sama nggak sih? Kalau kamu tahu-tahu nggak perform ya bisa aja di cut off kan. Jadi aku nggak masukin itu sebagai duka sih. Bener kan, David? Iya sih, betul sih. Biasanya kalau karyawan kita ada probationnya juga kayak 3 bulan atau 6 bulan. Iya. Lebih lama. Nah, terus nih Kak, kalau misalnya jenjang karir MT di tempatnya Kakak, itu seperti apa sih Kak? Kayak setelah lulus MT gitu nanti jadi apa gitu? Atau gimana? Oke, aku kasih range aja ya. Aku kasih range adalah ketika aku lulus, ini aku bilang lagi, aku kasih disclaimer, bisa beda-beda. Misalnya MT di bank aku pun ada banyak gitu ya. Misalnya ada MT yang aku jalanin, ada yang khusus sebagai relationship manager, ada yang khusus sebagai IT misalnya gitu. Itu kalau di aku, kita ketika lulus nanti, ini aku kasih range aja, bukan di MT spesifik, adalah ketika misalnya di MT itu either lulus di 1 sampai 2 tahun program, itu kamu bisa ada di range senior officer, assistant manager, atau manager. Bisa langsung ke manager juga ya Kak? Bisa ada di 3 itu. Bisa langsung ke manager. Cepat tuh kalau gitu sih. Ya aku kasih range loh ya, aku nggak kamu langsung lulus jadi manager. Gitu. Beda-beda sih. Dari senior officer sampai manager. Kalau dari segi tadi kan kita banyak ngomongin MT nih Kak. Nah kalau dari Kak Amto ada tips and trick nggak buat teman-teman atau adik-adik yang mau masuk ke MT Bank ketika seleksi gitu, tips and tricknya seperti apa? Atau mungkin dari proses seleksinya dulu apa aja gitu? Proses seleksinya I think untuk MT general itu sama lah ya, maksudnya MT di corporate pun pasti sama, ada interview, terus GD dan semacamnya gitu lah ya, itu kurang lebih sama. Jadi aku nggak akan ngedetailin mungkin, dan spesifik program dan spesifik bank juga pasti punya pace atau stages yang beda-beda gitu. Tapi secara besar sama lah, ada interview, ada tes gitu kan, ada FGD mungkin. Terus the idea is that in MT menurut aku nih ya adalah karena kita emang diplot untuk jadi the next leader, terus dari plot emang program ini adalah program pendidikan kan, untuk ngebikin dari fresh grade jadi siap itu untuk lanjut lah di tangga karirnya. Jadi you don't need to have a very tanda kutip technical atau hard skill gitu. Kamu bisa ngoding Java atau ngoding HTML atau lain-lain gitu. Kamu nggak di-expect untuk kayak gitu sih. Mungkin kamu punya exposure atau kamu ngerti secara garis besar banking itu seperti ini, apa yang harus dilakukan gini dan I think mungkin cuma 10-20% sih tentang technical skill, tapi 80%-nya adalah tentang soft skill kamu, how you present, how you talk, dan lain-lain gitu ya lah, organizational experiences gitu sih.
ada kayak karakteristik gitu nggak sih Kak yang dicari sebagai kandidat MT Bank tuh yang kayak apa sih gitu? Ada spesifik kayak gitunya nggak? Kita sekarang mostly ya, kalau aku bilang, aku nggak bisa mengeneralisir Betul, ya. juga orang yang pertama mandiri, independen, dia bisa bekerja dan berpikir secara independently ya, lah ya gitu. Dia nggak ngikutin arus, kayak arusnya seperti ini, kamu bisa ngerti, oh dari sisi lain itu seperti ini. Terus yang kedua ada minded, yang kita tahu bahwa sekarang lagi digital transformation ataupun disruption gitu lah ya, kita jadi tahu nih, oh kedepannya what is the future sih tentang financial ini, tentang financial technology, tentang teknik, what is the future of those. Dan yang ketiga organizational experience sih, gimana kamu bisa pelit, gimana kamu bisa ngegolin sebuah project, gimana kamu bisa present gitu kan, gimana kamu bisa membuat orang lain percaya tentang value atau goals kamu. Jadi kayak leading, influencing gitu juga ya jatuhnya. Present. Yes. Mungkin soft skill-nya adalah itu kan, yang sedikit technical skill-nya adalah kamu bisa punya visi gimana sih the next financial technology and banking depannya. Oke Kak, kalau tips and tricks setelah menjadi MT nih Kak, harus seperti apa nih? Kita harus menjadi orang yang... Oke. Sorry Cik, putus-putus pertanyaan terakhir. Oke, kalau tips and tricks setelah menjadi MT Kak, itu kita harus behave seperti apa sih gitu? Karena aku sendiri belum lulus, aku bingung juga ya. Mungkin aku akan compare dengan orang-orang lain atau kakak-kakak tingkat batch aku yang udah lulus lah ya. Itu biasanya mereka udah tanda kutip punya nama dan berani lah ya untuk megang sebuah project. Termasuk aku juga mungkin masih MT pun udah udah berani untuk berinteraksi, untuk ngelit project, misalnya project ini tuh butuh support dari IT security, dari IT atau dari tim data management, data science. Kamu harus bisa ngelihat, mappingin, project ini what does it take to make this project goal and success. Itu sih. Itu mungkin secara garis besar lah ya. Tapi untuk tentang detailnya, tadi balik lagi case by case, beda visi, beda orang akan ada beda katanya. Oke, mungkin terakhir nih Kak, kalau misalnya Kak Anto disuruh mengulang lagi gitu dari lulus kuliah, terus mau pilih MT atau kapok nih Kak MT? Worth it nggak sih gitu, kayak dari segi cost benefit-nya dan segala macam? Worth it sih, kalau menurut aku. Worth it, ya? Sangat worth it. Jadi kalau akan mengulang lagi akan ngambil MT lagi? Oke, toh sama. Mungkin bahkan di company yang sama mungkin. Iya. Oh, company yang sama juga. Yes. Oke. Nah ini kan karena kantor berarti nggak sebut company-nya nih. Kenapa sih Kak ngambil company yang itu gitu? Dibandingkan dengan banking yang lain. Dan spesifik company ini dan spesifik MT ini karena cukup prestis lah. Cukup prestis, cukup elit, cukup di top tier lah. Mungkin salary range-nya tadi udah di atas-atas yang tadi dijelaskan itu sih. Jadi kita cukup elit, cukup prestis, dan salary range-nya udah cukup, ya itulah ya. Iya, terus development-nya juga menarik sih. Kalau MT dirimu kan 2 tahun juga ya. Kayak MT ku juga 2 tahun. Kalau most of the MTs tuh yang aku tahu 1 tahunan sih. Kalau banking. Oh yes. Enggak. 1 plus 2 gitu. Oke. Aku cerita tentang ini ya. Boleh. Juga kenapa aku pilih di bank ini dan MT spesifik ini adalah kita nggak ada ikatan dinas. Kalau di kan kalau di MT by industri biasanya 1 atau 2 tambah 2 gitu. Jadi kamu nggak bisa 2 plus 2 in 4 years gitu. 2 plus 2 atau 1 plus 2 gitu lah. Jadi 3 sampai 4 tahun. Sedangkan kalau aku beneran cuma MT 2 tahun, udah kamu aku nggak ada ikatan dinas. Jadi walaupun aku mau 2 tahun keluar langsung bisa gitu. Gitu sih. Jadi cukup bebas, fleksibel. Oke. Ya, betul sih. Enak sih. Ya, beruntung kamu tadi ngingetin kan tentang betul. dinas, terus aku juga ya. Soalnya yang aku tahu juga kalau anak banking kan juga lumayan banyak tuh. Kalau BUMN biasanya kayak 1 plus 2 atau 2 plus 2 ya. Tahun true. Itu standarnya di situ. Ini enak sih MD-nya kalau yang kayak gitu. Oke, mungkin
ini karena semua questionnya udah kejawab lagi gitu. Terakhir closing statement dari Kak Anto gitu. Untuk adik-adik mungkin yang masih kuliah, gimana caranya nanti dia pilih karirnya mau kemana gitu, ada advice gitu nggak Kak? Sebagai kakak yang udah. Ya, boleh. Adalah tentang how you prioritize your priorities. Kamu harus memprioritaskan apa sih prioritas kamu. Karena tiap orang pasti beda gitu kan. Ada yang misalnya punya value, oh aku nggak peduli gajinya misalnya kecil gitu. Yang penting aku dapat exposure yang banyak. Aku nggak peduli work-life balance misalnya gitu ya. Aku mau ngerantau kerja sampai pagi, yang penting exposure-nya banyak, aku megang klien banyak misalnya kayak gitu. Itu pasti beda prioritasnya gitu kan. Atau ada juga orang lain misalnya, oh aku mau work-life balance, terus misalnya aku prioritasin gaji nih misalnya, cukup prioritasin gaji misalnya. Jadi you should know sih what is your priorities and you should reprioritize what are your priorities gitu. Jadi kamu mungkin harus kontemplasi lah ya masing-masing. Oh aku tuh mau di industri mana sih? Apa sih prioritasku? Apakah gaji? Apakah exposure? Apakah aku nggak peduli work life balance misalnya gitu kan? Aku nggak apa-apa kerja di industri yang sampai jam 1 jam 2 pagi misalnya gitu. Ya misalnya gitu kan. Dan aku nggak menyalahkan mereka gitu. Itu adalah prioritas masing-masing gitu. Kembali lagi ke apa yang kita mau gitu sih ya at the end. Betul, value-nya apa. Iya. Gitu deh. Gitu deh, mantap. Oke, thank you so much Kak Anto untuk sharing-sharingnya hari ini. Thank you udah mau diundang ke acara, nggak acara sih ini, kita kayak sebenarnya ngobrol-ngobrol santai doang. Di Intip Karir part 1. Semoga hal yang kita buat hari ini itu bisa ada manfaatnya buat adik-adik semua, terutama yang masih kuliah ataupun masih baru lulus gitu yang dalam mencari kerja. Thank you Kak Anto. Bye. Bye. Ini aku stop.